Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Fresh Course. So, in the first video, we have learned causative verb, right? Do you remember? Okay, if you don't remember, you can watch it again and don't forget to like that video and subscribe this channel, okay? Okay, let's back to the lesson. In this video, we will go to the next lesson, that is tenses. The first kind of tenses that will be learned is present tense. Tapi sebelumnya aku pengen cerita nih. Tenses itu kan sebenarnya ada 16 ya. Berdasarkan waktu terjadinya itu ada 4 tenses, yaitu ada present, ada past, ada future, terus ada past future gitu kan. Nah, terus berdasarkan event atau terjadinya peristiwa itu juga ada 4, yaitu simple, continuous, perfect, sama perfect continuous gitu. Tapi yang biasanya sering muncul di ujian-ujian sekolah kedinasan itu ada 12 tenses. Nah, tenses-tenses ini yang akan kita bahas nanti ya. Nanti aku bakal bagi tenses-tenses ini menjadi 3 video gitu. Nah, di video kali ini kita akan fokus ke tenses yang pertama, yaitu present tense. Oke. Jadi jenis present tense yang pertama yang akan kita bahas yaitu simple present. Nah, seperti yang kita pasti udah sering lah ya, udah sering dengar atau udah sering mempelajari juga dulu dari SD. Mungkin kalian udah ada yang pernah dapat ini yang namanya simple present gitu kan. Ini udah nggak jarang lagi, udah nggak asing lagi bagi kita para pelajar bahasa Inggris gitu. Oke, kita mulai aja simple present ini dari pola dari simple present. Aku di sini nggak akan nerangin secara rinci gitu ya, karena aku tahu kalian mampir ke sini pasti kalian cuman pengen mendalami dan kalian tuh dasar-dasarnya udah tahu gitu. Kalian cuman pengen mendalami. Oke, jadi aku di sini cuman jelasin sekilasnya aja. Nanti intinya adalah kita bahas soal bareng gitu. Oke, lanjutlah. Pola simple present itu yang pertama atau pola dari kalimat positifnya itu adalah subject plus verb 1. Verb satunya ini nanti bisa ditambahin s atau es jika subjeknya itu adalah she, he, it gitu ya. Tapi kalau subjeknya itu adalah I, you, we, they, itu nanti akan diikuti sama verb asli atau verb 1 tanpa imbuhan gitu. Plus nanti diikuti sama objek atau complement gitu ya teman-teman. Terus untuk kalimat negatifnya itu subject plus do atau does. Nah, do ini nanti subjeknya diikuti do itu apabila subjeknya itu I, you, we, they gitu ya, atau plural atau jamak gitu. Subjeknya jamak maka harus diikuti sama do. Tapi kalau subjeknya adalah singular atau tunggal itu subjeknya nanti akan diikuti sama does. Nah, subjek yang tunggal atau singular itu gimana ya? Kayak she, he sama it gitu. Atau nama orang dia nama satu orang gitu. Itu pakainya does. Terus nanti diikuti sama not karena ini adalah negatif. Terus nanti selanjutnya adalah verb 1. Nah, kenapa di sini verb 1 walaupun subjeknya tunggal ya, she, he, it itu tetap nanti di sini verbnya ya verb 1 karena dia udah ada does gitu ya, do atau does gitu. Pokoknya karena dia udah ketimpa does maka verbnya balik jadi verb 1 gitulah, ingat-ingatnya ya teman-teman. Nah, nanti diikuti sama objek gitu. Terus bentuk yang ketiga adalah bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Nah, ini biasa do atau does-nya diletakkan di depan, terus nanti diikuti sama subjek, terus diikuti lagi sama verb 1, terus selanjutnya adalah objek atau complement gitu. Next, kita ke time signal atau keterangan waktu ya, yang menandakan simple present gitu. Nah, keterangan waktunya yang pertama ada usually, biasanya ya, generally, terus ada habitually, terus normally gitu. Ada always juga. Terus juga ada never, tidak pernah ya.
terus ada seldom, ada rarely, jarang, terus ada often, ini sering, terus frequently, terus ada sometimes, now and then, terus on and off. Nah, ini frequently, sometimes, now and then, on and off itu kadang-kadang gitu ya. Oke, next kita ke fungsi dari simple present. Nah, fungsi yang pertama adalah menyatakan habitual action. Nah, habitual action ini adalah ya kegiatan berulang-ulang gitu ya, dan sudah menjadi kebiasaan dalam keseharian kita gitu. Terus umumnya itu kalau simple present yang habitual action ini umumnya itu menggunakan adverb of frequency kayak always, usually, seldom, dan seterusnya gitu ya. Rarely mungkin gitu. Jadi ini biasanya ditandai sama adverb of frequently atau seberapa banyak sih kita melakukan kegiatan itu gitu. Nah, for the example, misalnya nih, Amanda often wakes up, maaf ini typo ya, wakes up early. Nah, di sini verbnya atau kata kerjanya adalah wakes ya teman-teman. Nah, kenapa di sini ada s? Ini sebagai penanda simple present ya. Di sini ada s karena subjeknya adalah Amanda. Amanda adalah singular gitu. Amanda adalah tunggal gitu. Amanda satu orang, makanya dia harus ditambahin verbnya, harus tambahin s gitu kan. Nah, di sini ada time signalnya yaitu often gitu ya teman-teman. Next ada contohnya, I always come to school at 7 a.m. every day gitu. Jadi di sini subjeknya adalah I, penandanya adalah ada always. Terus ada juga everyday, itu adalah penanda dari simple present gitu ya. Terus di sini karena di sini subjeknya adalah I, maka verbnya adalah verb asli, verb satu, nggak ada imbuhan, jadi come gitu. Next ke fungsi yang kedua, yaitu menyatakan general truth atau kebenaran umum. Contohnya, the sun rises in the east and sets in the west. Nah, di sini subjeknya adalah the sun, matahari ya. Rises, terbit. Ya, terbit. Di sini ada s-nya karena sun kan cuma satu, gitu kan, matahari cuma satu. Nah, and sets in the west. Sets itu tenggelam gitu ya. Terbenam di sini juga pakainya s. Karena apa? Karena di sini ada conjunction, ada kata hubung n. Nah, n itu menunjukkan setara ya. Jadi kalau di sini kalian nemu n, maka kata kerja sesudah dan sebelumnya itu sama jenisnya. Kalau di depan present ya belakangnya ikut present gitu. Kalau di depan past ya belakangnya ikut past gitu. Itu ya teman-teman. Kayak aku tandain deh. Nah, ini nih. Nah, ini kan sama ya, ada s-nya. Terus ini karena apa? Karena ada conjunction n di sini. Oke. Gitu ya, teman-teman. Next. Fungsi yang ketiga yaitu menyatakan kecakapan atau kemampuan, ability atau watak atau sifat seseorang gitulah ya. For the example, my mother advises me patiently gitu. Ibuku menasihatiku dengan sabar. Nah, ini menunjukkan watak seseorang, sabar gitu kan. Oke. Kita ke present tense jenis yang kedua, yaitu ada present continuous. Nah, ini masih present ya, tapi presentnya present continuous. Langsung ke polanya. Oh ya, kalian pasti udah nggak asing lagi ya sama present continuous, karena present continuous ini ya udah kalian pelajari waktu di SMP mungkin ya. Dan ini menunjukkan aktivitas yang sedang dilakuin gitu. Nah, pola yang kalimat positifnya itu ada subject plus is MR plus verb ing plus objek atau complement gitu. Jadi to be di sini is MR, kalian pasti udah tahu kalau is itu pasangannya apa, M pasangannya apa, R untuk apa gitu. Kalian pasti udah tahu kan? Oke lah, aku bilang lagi. Kalau is itu kalau misalnya subjeknya he, she, it. Punya kalau tunggal itu
to be-nya pakai is gitu ya. Tapi kalau misalnya subjeknya itu I, maka to be-nya pakai am. Terus kalau misalnya subjeknya itu plural atau jamak kayak you, we, they gitu ya, itu pakainya are gitu ya. Oke, next ke kalimat negatif. Kalimat negatifnya juga tinggal ditambahin not di situ. Subject is mr plus not plus verb ing plus objek atau complement. Intinya kalau continuous itu pasti ada to be diikuti sama verb ing gitu ya. Ingat-ingat itu teman-teman. Terus pola yang ketiga yaitu to be-nya di depan is mr ditambah sama atau diikuti sama subjek terus verb ing terus objek atau complement gitu ya. Next ke time signal-nya. Time signal-nya ada now karena itu adalah menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan, berarti ya sekarang gitu. Terus ada right now, terus ada at present, terus at the moment, this morning, this afternoon, tonight, next week or next month atau next lainnya gitu ya. Terus ada soon, terus look, listen, hear gitu ya. Nah, look, listen, hear ini kan termasuk imperatif ya, kayak kalimat perintah gitu ya. Nah, kalimat perintah ini bisa kita gunain sebagai time signal dari present continuous, teman-teman. Karena apa? Karena misalnya kita memerintah gitu ya, itu biasanya sedang di waktu itu gitu. Jadi udah kelihatan kalau itu ya perintah yang waktu itu juga gitu. Jadi itu bisa dijadiin sebagai pertanda dari present continuous yang mana kegiatannya adalah kegiatan yang sedang terjadi gitu. Next, kita ke fungsi dari present continuous. Nah, yang pertama itu untuk menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung pada saat ini atau pada saat yang dibicarakan. Ingat-ingat, menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung saat ini atau yang saat sedang dibicarakan. Contohnya, what are you doing at the moment? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Nah, di sini jawabannya I'm finishing my homework. Aku sedang menyelesaikan PR-ku. Nah, terus look. Nah, ini kan imperatif ya. Ini sebagai pertanda kalau kalimat ini adalah present continuous. Look, it is raining so heavily. Lihat, sekarang hujan lebat gitu. And then the next function is untuk menyatakan situasi yang berangsur-angsur berubah. Contohnya, the weather in Bintaro is getting colder and colder. Nah, ini maksudnya tuh ya berangsur-angsur. Gettingnya ini adalah bentuk present continuous ya. Dan itu menerangkan bahwa weather-nya, cuacanya ya berangsur-angsur gitu. Berangsur-angsur colder and colder, semakin dingin dan semakin dingin gitu. Next, untuk menyatakan kebiasaan yang bersifat sementara. Oke, contohnya I'm living in Bintaro now. Nah, I'm living ini adalah bentuk dari present continuous. Dan ini menunjukkan bahwa I'm living in Bintaro now. Itu berarti aku tinggal di Bintaro untuk sementara gitu, bukan untuk menetap. Kalau kalian misalnya mau bilang aku tinggal di Bintaro tapi kalian itu menetap, maka kalian harus pakai present tense gitu. Jadinya I live in Bintaro gitu. Jadi itu maksudnya adalah kalian menetap di Bintaro. Kalau cuman I'm living in Bintaro berarti kalian nggak menetap gitu. Next, ke jenis sentence yang ketiga yaitu present perfect. Nah, pola dari present perfect itu ada yang positif ya, itu ada subject plus have atau has. Nah, ini kalau misalnya subjeknya diikuti sama have, itu berarti subjeknya I, you, we, they gitu ya. Kalau diikuti has, maka subjeknya he, she, it gitu. Gampang banget teman-teman. Terus diikuti sama verb 3. Terus objek atau complement. Nah, ini pertanda dari present perfect. Tanda-tanda atau ciri-ciri dari present perfect itu apabila ada have atau has atau had gitu ya. Have atau has lah, karena ini adalah present. Nah, itu diikuti sama verb 3. Pokoknya kalian kalau misalnya lihat sentence terus di situ ada have atau has atau had lah ya, diikuti sama verb 3, itu namanya sentence-nya udah termasuk jenis perfect gitu. Kalau perfect itu berarti telah, itu menunjukkan suatu aktivitas yang telah dilakukan gitu. Oke, next ke pola yang kedua, yaitu pola negatif ya.
ada subject, have atau has, plus not, plus verb 3, plus object atau complement. Terus yang kalimat tanya ada have atau has, plus subject, plus verb 3, plus object atau complement gitu. Terus ke time signalnya. Ada just now, just, already, yet, this morning, this week, this month, this week, this year gitu. Lately, recently, since ini nanti diikuti sama awal mula ya, misalnya since 2020, misalnya kayak since 2 hours ya, since 2020 misalnya, since you come here misalnya gitu. Pokoknya nanti kalau misalnya kamu ketemu kata since harus diikuti sama awal mula gitu. Awal mula kegiatan itu terjadi. Terus for plus durasi waktu. Misalnya for 2 minutes, for 2 hour, for 2 months misalnya. Nah gitu. Pokoknya nanti for itu diikuti sama durasi. Ini time signal ini harus diingat-ingat teman-teman, biar kalian nanti mudah kalau misalnya ketemu sama soal-soal tipe jenis tenses ini. Jadi patokan kalian salah satunya adalah time signal. Jadi kalian harus paham dan harus ngerti time signal dari masing-masing tenses gitu. Oke, next ke fungsi present perfect. Yang pertama itu menyatakan perbuatan yang telah selesai dilakukan dan hasilnya masih dirasakan sampai sekarang. Ingat-ingat teman-teman, telah selesai dilakukan dan hasilnya masih dirasakan sampai sekarang. Contohnya, we have bought new house. Nah, ini kan we have bought new house. Nah, ini mereka udah beli, kita udah beli new house dan kita masih merasakan hasilnya. Kita bisa tinggal di situ misalnya. Oke. Next, Sophia has already read a novel in her house. Gitu. Terus Jaka and Joko have not yet taken a bath. Dia belum mandi dan sampai sekarang masih dirasain kalau dia belum mandi. Mungkin dia bau misalnya, mungkin dia kelihatan kumal. Nah, itu adalah contoh dari present perfect yang salah satu fungsinya, contoh dari fungsi present perfect yaitu perbuatan yang selesai dilakukan dan hasilnya itu masih dirasakan gitu. Terus fungsi yang kedua adalah menyatakan perbuatan yang masih berlangsung hingga saat ini atau pada saat dibicarakan gitu. Bahkan setelah dibicarakan itu masih berlangsung gitu. Contohnya, I have taught English for 2 years. Aku telah mengajar bahasa Inggris selama 2 tahun gitu. Nah, dia tuh udah mengajar bahasa Inggris dan sampai sekarang dia tuh udah mengajar bahasa Inggris selama 2 tahun dan sekarang pun dia tuh masih mengajar bahasa Inggris gitu loh maksudnya. Terus contoh yang kedua, Amar and his wife have lived in London since 1999 gitu. Ini maksudnya Amar sama istrinya itu udah tinggal di London sejak 1999 ya. Dan sekarang pun dia tuh masih lived in London gitu. Next ke jenis tenses yang keempat, yaitu present perfect continuous. Nah, present perfect continuous ini polanya yang kalimat positif adalah subject plus have atau has plus been. Ingat-ingat di sini ada been plus verb ing plus object atau complement gitu. Tadi kan aku udah bilang ya sebelumnya, kalau misalnya ciri-ciri dari perfect itu adalah dia ada have atau has atau hate terus nanti diikuti sama verb 3 gitu kan. Nah, terus ciri-ciri dari continuous dia harus ada be atau to be terus nanti diikuti sama verb ing gitu kan. Nah, karena ini adalah jenis tensesnya adalah present perfect continuous, maka dia mengandung dua-duanya teman-teman. Dia mengandung perfect dan dia juga mengandung continuous. Nah, di sini bisa dilihat have atau has itu harus diikuti sama verb 3. Nah, verb 3-nya be
atau verb 3-nya to be adalah been. Nah, ini udah benar nih, udah cocok. Terus yang ing ini kan verb ing ini kan mengikuti continuous ya. Dan continuous itu sebelumnya harus ada to be. Nah, di sini udah ada been nih. Been itu sebagai to be juga. Jadi di sini udah cocok banget, polanya tuh kayak gini gitu loh. Biar kalian lebih paham, biar kalau udah paham tuh apa ya, nggak akan hilang gitu. Walaupun udah lama nggak dipakai misalnya. Yang penting paham. Kalau nginget kan biasanya berapa hari, berapa jam udah hilang tuh. Oke, yang penting paham. Terus yang negatif, kalimat negatif ini ada subject plus have atau has plus not plus been plus verb ing plus object atau complement gitu ya. Terus yang interrogatif, have atau has-nya itu di depan, terus ditambah subject, terus ditambah been, terus nanti diikuti sama verb ing, terus diikuti sama object atau complement gitu. Terus untuk time signal-nya ada since plus awal mula. Kayak since tadi ya, since 1999 misalnya, dan seterusnya. Ada for nanti diikuti sama durasi waktu. Misalnya tadi ya udah aku kasih contoh, misalnya for 2 week, for 2 years, dan seterusnya. Terus ada so far, ada ever since, ada all day, dan seterusnya. Ada the whole day, ada lately, ada recently, dan seterusnya. Oke. Lanjut ke fungsi present perfect continuous. Yang pertama itu menyatakan perbuatan yang dimulai di waktu lampau dan sampai saat ini itu masih berlangsung ya. Ingat-ingat. Perbuatannya dimulai waktu lampau dan saat ini masih berlangsung. Nah, for example, I have been waiting for 3 hours. Dia udah nunggu selama 3 jam. Dan saat itu juga dia tuh masih menunggu gitu loh. Oke. Lately, I have been losing sleep. Akhir-akhir ini aku tertidur gitu. My father has not been coming home since yesterday. Oke. Terus fungsi yang kedua itu menyatakan perbuatan yang baru saja selesai dilakukan ketika dibicarakan. Misalnya, he has been taking a bath. Nah, dia telah mandi. Ini kan menunjukkan baru saja selesai dilakukan ketika dibicarakan. Tapi dia tuh bisa kenapa dia bisa tahu gitu. Kalau he has been taking a bath, ya mungkin apa ya, rambutnya basah mungkin, atau mungkin dia bau wangi mungkin, dan seterusnya. Itu kenapa pakai ini gitu. Terus next, we have been drinking tea gitu. Kita habis minum teh. Nah, kenapa dia bisa tahu? Mungkin tehnya apa ya namanya? Mulutnya bau teh mungkin, atau gelasnya masih anget mungkin, dan seterusnya. Oke, let's practice. Sini aku punya 2 soal, teman-teman. Soal yang pertama, many students from international school bla 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 in the hall for an hour. Nah, pilihannya itu ada have gathered, have been gathered, have been gathering, has gathering. Oke, has gathering dah ya. Nah, aku kasih kalian 3 detik buat milih jawabannya ya. Oke, mulai. Oke, finish teman-teman. Apa jawaban kalian? Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian lihat dulu di sini ada time signal-nya atau tidak gitu. Oh, ternyata ada time signal-nya apa, teman-teman? Time signal-nya yaitu for an hour. Nah, selama 1 jam gitu kan. Nah, tadi sentence apa yang time signal-nya itu ada time signal jenis ini? Oke, kalian bisa ingat-ingat lagi atau bisa play back this video gitu ya. Apa tenses apa yang punya time signal for terus ditambah durasi waktu gitu. Oke, aku kasih tahu lah. Tensesnya yaitu yang perfect ya, yang ada perfectnya. Tadi perfect ada present perfect sama present perfect continuous gitu kan ya teman-teman. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah
langkah selanjutnya kita lihat dulu subjeknya itu plural, jamak ya, jamak atau tunggal gitu. Oke, di sini subjeknya adalah many students gitu. Nah, ini ada S-nya teman-teman. S ini ya S ya, students gitu. Nah, S itu menunjukkan bahwa subjeknya adalah apa? Plural atau banyak ya. Di sini juga ada many. Many itu kan menunjukkan banyak. Berarti udah jelas subjeknya jamak gitu kan. Terus, langkah selanjutnya kita cari nih di ABC-an yang mana yang verbnya ini buat subjek yang jamak. Oke, harusnya have ya. Bukan has, karena has itu untuk tunggal. Berarti di sini yang ada has-nya dicoret. Berarti ini salah. Ini udah ditinggalin aja nih. Yang D ditinggalin. Sekarang kita fokus ke A, B sama C. Oke. Nah, terus selanjutnya kita cari nih, kira-kira yang mana yang salah dari A, B, C ini. Oke. Yang A ini bisa jadi ya, ini jenisnya adalah present perfect gitu kan. Yang B ini have been. Kalau ada been itu harus diikuti sama ing gitu kan, verb ing. Tapi di sini ada have been itu diikuti sama verb ing itu kalau misalnya kalimatnya adalah aktif, kalimat aktif. Tapi kalau misalnya been-nya ini diikuti sama verb 3 itu artinya dia kalimat pasif. Nah, di sini yang B ini diikuti sama verb 3, berarti ini artinya adalah pasif. Terus yang C ini have been gathering. Nah, ini adalah bentuk dari present perfect continuous ya. Aktif ya, karena been-nya diikuti sama ing, sama verb ing. Nah, kita lihat lagi di sini perbedaan dari present perfect sama present perfect continuous itu apa gitu. Kalau present perfect itu kan dia menyatakan sesuatu yang telah dilakukan dan masih dilakukan, tapi dilakukannya tuh bukan saat waktu itu gitu. Bukan waktu itu juga gitu dilakukannya. Contohnya nih kalau present perfect ya. Contohnya kalau misalnya dia telah dan masih belajar bahasa Inggris. Tapi saat dia ngomong dia telah dan masih belajar bahasa Inggris, dia tuh pada saat itu dia tuh nggak lagi belajar bahasa Inggris gitu loh. Mungkin dia lagi minum kopi di kafe, mungkin dia lagi nonton TV dan lain-lain gitu. Dia nggak lagi ngerjain aktivitas itu pada saat itu juga gitu. Tapi kalau misalnya present perfect continuous, dia tuh telah dan masih melakukan pada saat itu juga, pada saat dia ngomong itu gitu. Jadi di sini yang paling tepat yang mana? Soalnya ini ada in the hall for an hour. Many students from international school. Nah, udah jelas ya di sini kalimatnya adalah kalimat aktif. Jadi yang pasif, yang B ini adalah salah. Nah, di sini terus ini in the hall for an hour. Ini berarti menunjukkan bahwa mereka tuh kegiatan mereka tuh lagi dilakukan pada saat itu juga gitu. Berarti udah jelas tensesnya yang dipakai adalah present perfect continuous. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu teman-teman. Oke, next ke yang berikutnya. Soal berikutnya, somebody standing in the front of me, bla bla bla, my new smartphone. Oke. Sini ada have stealing, have stolen, has been stole, has stolen. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Oke, karena di sini nggak ada time signalnya, jadi langkah pertama yang harus kita lakuin adalah kita lihat dulu subjeknya plural, subjeknya jamak atau tunggal gitu. Di sini ada somebody, ini subjeknya ya teman-teman, somebody itu tunggal ya teman-teman. Jadi verb yang harus mengikuti adalah verb untuk subjek tunggal. Apa? Has ya.
Ya, berarti yang have ini salah. Nah, A sama B udah salah, dah tinggalin aja. Oke, selanjutnya kita lihat tipe sentence ini. Ini kalimat aktif atau kalimat pasif gitu. Nah, biasanya nih, biasanya, tapi ini nggak mutlak ya. Biasanya kalau kalimat pasif itu di sini nih, sebelum objek itu ada by, ada kata by, by gitu ya, ada kata by. Itu ciri-ciri kalimat pasif. Tapi di sini nggak ada, berarti ini udah jelas ya kalau ini adalah kalimat aktif. Tapi itu nggak mutlak ya, itu by itu nggak mutlak. Jadi ini cuman sebagai contoh aja. Oke. Jadi di sini yang mana yang kalimat aktif? Has been stolen atau has stolen? Oke, udah jelas di sini yang kalimat aktif adalah yang D gitu. Jadi jawabannya yang D, teman-teman. Oke, that's all. Kalau kalian butuh latihan-latihan soal yang lainnya, kalian bisa banget follow Instagram Fresh Course ya. Di situ nanti aku bakal upload soal-soal yang berhubungan sama materi-materi yang udah aku upload di YouTube gitu, teman-teman. Oke, thank you for coming. Don't forget to subscribe, like, and comment, and subscribe my YouTube channel Fresh Course and follow my Instagram at Fresh Course. Thank you.